yakhruju min baini sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i zatir raj wal ardi zatis sad innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahu yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. Setiap orang pasti ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Pada hari ditampakkan segala rahasia. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah sendau gurauan. Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah pagi hari ini Masya Allah saya bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Masya Allah. Dan pagi hari ini aku juga sama Abang Fas nih yang mau nemenin dan belajar bareng-bareng ya Bang. Iya, Dedi. Siap dong Dedi, kita belajar apa nih? Kita mau belajar mengenai pokoknya nanti orang tua yang ada di rumah juga pasti akan senang, akan bahagia. Karena apa? Karena tuh akan anaknya itu kalau kita belajar ini akan dikejar-kejar sama pahala. Bisa ngejar kayak Dedi ngejar abang. Emang Dedi suka ngejar abang? Kamu buka-buka di sini. Ngejar suruh makan ya? Iya ngejar suruh makan, suruh belajar. Dia kabur. Ya Allah jangan dibuka di sini. Jamaah pokoknya pagi hari ini kita akan belajar supaya anak kita dikejar pahala. Dan tema kita pagi hari ini adalah ajarkan amalan ini. Insya Allah anakmu dikejar Pahala. Masya Allah. Nih yang pertama nih Dedi mau ngasih lihat sama jamaah ya Bang ya. Ada tayangan nih. Seorang anak melanjutkan azan untuk ayahnya yang sakit. Kita lihat tayangannya yuk silakan. Pada sembuh ya. Nanti pagi-pagi antar di sekolah. Minta maaf kaya. Kalau dia salah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Masya Allah jamaah, di sini kita melihat seorang anak yang melantunkan azan nih ketika ayahnya sakit. Didi, Ya Allah, apa Didi abang? tadi salah nyebut ya, kok Didi melanjutkan? Oh iya ya, abang nih, padahal kan nggak ada yang tahu, jadi tahu deh sekarang ya kan. Dikasih tahu sih, udah jangan dikasih tahu, biarin aja. Melantunkan azan untuk ayahnya yang sakit jamaah, Masya Allah. Bukan melanjutkan lagi ya? Bukan, sekarang Didi mau nanya sama Habib Abdullah dulu ya. Oke. Habib. Siap, siap Bang. Kalau ngajak anak gitu. Oh siap Bang Sony nih. Ini Abang Faas, ini Abang Sony. Oh Sony, Masya Allah. Masya Bib, Allah. kita kan tadi melihat tayangan anak yang melantunkan azan ya, Iya. Bib ya. Nah, apakah ini bisa menjadi amalan pertama nih seorang anak dikejar-kejar oleh pahala, Bib? Melantunkan azan itu ya, Bib ya. Baik. Nah, itu kan kalau azan identik dengan laki-laki. Kalau perempuan bagaimana, Bib? Wah siap, siap. Aku mohon penjelasannya Habib Abdullah. Adiknya perempuan ya? Adiknya perempuan. Nah, mari kita Silakan, belajar Habib. ya. Iya, Bib. Permisi, Habib Usman, Ustazah Nada, Bang Sony dan King Faas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nah, ini kita akan belajar mengenai amalan pertama agar anak dikejar pahala, yaitu mengajarkan sang anak melantunkan suara azan. Ini kenapa sih kok perlu sekali seorang anak itu diajarkan azan? Ternyata para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sudah mendoakan terhadap para keturunannya, terhadap anak-anaknya. Di antaranya Nabi yang merupakan kakek juga Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan sholat dan juga anak-anak keturunanku. Nah, kalau kita mau tahu udah masuk waktu sholat itu dengan azan. Makanya seorang anak itu penting untuk belajar azan. King Fas tadi baca Qurannya bagus banget, Masya Allah. Makasih Habib. Udah bisa azan? Bisa azan belum, Abang? Dikit-dikit. Dikit-dikit, nanti belajar lagi ya sama Dedi ya. Insya Allah suara azannya bagus, nanti kalau ada masjid di kompleknya, di perumahannya, di desanya bisa untuk melantunkan azan. Nah kemudian ada satu hal juga yang sangat penting, yaitu kita semua mungkin sebagian dari kita akan melewati fase tersebut. Mungkin kita akan duduk terbaring di atas tempat tidur kita dalam keadaan sakit, sedangkan akal pikiran kita masih sehat, maka kita wajib untuk mendirikan yang namanya sholat. Sedangkan azan dan iqamat itu adalah hal yang sangat dianjurkan, yang sangat disunnahkan bagi seseorang ketika ingin mendirikan sholat. Kalau di rumah ada yang nemenin nggak kira-kira? Kalau sendirian? Dedi. Nggak ada. Aku Dedi. Makanya pentingnya kita untuk mengajarkan anak-anak kita supaya mendapat keberkahan daripada azan dan juga qomat. Makanya anak kita penting kita ajarkan agar kita sudah memasuki fase tersebut. Nah insya Allah anak kita akan mengerti azan dan juga iqamat. Nah kemudian kalau anak kita perempuan, boleh nggak kita ajarkan azan dan qomat? Boleh. Kenapa? Karena juga kalau misalnya nanti kita dalam keadaan tersebut, kalau nggak ada anak laki kan biasanya pergi ke masjid. Bang King Fas sholatnya udah latihan di masjid kan? Masih di rumah. Oh masih di rumah. Insya Allah nanti latihan ke masjid. Amin. Nah
adiknya boleh diajarkan untuk melantunkan daripada azan dan juga qomat. Karena azan dan qomat ini adalah hal yang sangat dianjurkan bagi seseorang yang ingin mendirikan daripada sholat. Bahkan ketika seorang bayi lahir ke muka bumi ini dianjurkan sekali untuk apa? Untuk mengumandangkan azan di mana? Di telinga kanan, kemudian iqamat di telinga kiri. Sehingga awal hal yang seorang anak itu mendapatkan pelajaran juga bahwa bagusnya untuk menjaga daripada waktu sholat. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, berarti seorang perempuan pun nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, untuk nggak memandikan apa-apa. azan ya. Apalagi kalau misalnya ternyata orang tua anaknya cuma satu perempuan ya. Bib, Iya. ya? Masya Allah, terima kasih Habib Masya Abdullah Allah, untuk barakallahu penjelasannya. fikum. Masya Allah, berarti Jazakumullah khair. dengan kita bisa belajar azan jamaah, insya Allah nih nanti anak-anak kita bisa dikejar pahala. Nah itu baru amalan yang pertama, jazakallah khair Habib Abdullah. Nah kira-kira apalagi yang selanjutnya nanti akan dibahas sama guru-guru kita. Sebelumnya aku mau nanya nih, Abang Fas datang ke sini kan mau belajar juga. Iya pakai mic-nya sayang. Oke. Mau belajar juga. Kira-kira kalau mau belajar berarti ada yang mau ditanyain apa enggak? Banyak sekali. Banyak banget. Lebih dari 100. Lebih dari 100 gak cukup waktunya. Yang pertama emang abang mau nanya sama siapa? Mau nanya sama Ustazah Nada. Oh Ustazah Nadao silakan. Masya Allah. Ustazah, abang mau nanya. Iya, sayang. Kan kita, abang sama adik itu kan suka salawatan. Bahkan sering sama Dedi. Nah itu ada salawatan khusus gak buat biar pahala bisa ngejar kita? Pertanyaannya top banget sih, Masya Allah. Dia emang suka sholawatan sama adiknya. Sholat apa bang biasanya kamu bang? Naria. Naria gimana coba sholat Naria? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammadin illadzi. Masya Allah. Aduh, kayaknya enak banget hatinya tadi baca Quran, sekarang baca salawat, Masya Allah. Emang bener ya Ustazah Nada ya kalau salawat itu bisa dikejar pahala ya? Iya, Nah, baik, makasih. mohon penjelasannya Ustazah Izin, Nada, baik, Habib silakan. Usman, Masya Allah, Habib Abdullah. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Sudah diawali dengan membaca Al-Quran. King Fas, Masya Allah. Abang enak banget suaranya. Ditambah lagi tadi baca sholawat. Dan memang benar banget yang namanya sholawat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ini sangat penting dan jangan dilupakan. Kenapa? Bahkan tadi ditanya, bisa nggak sih datangin pahala? Banyak banget pahalanya. Banyak banget fadilahnya. Nah sekarang ditanya, kenapa sih harus bersolawat? Ada alasannya. Yang pertama, karena memang sholawat ini dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini adalah Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama dengan para malaikat-malaikat bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya itu perintah buat kita manusia untuk bersalawat. Nah, ketika Allah bersalawat kepada kita, tentunya ini juga adalah rahmat buat kita. Ini alasan yang kedua. Nah, kalau yang tadi kan dari Al-Quran tuh, ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah buat kita emang buat bersolawat. Cakep banget, udah dikerjain sama King Fas. Yang kedua, kenapa sih kita bersolawat? Karena memang solawat ini banyak banget mengandung fadilah, mengandung pahala, ya. Seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Man sholla alayya sholatan wahidatan, sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali aja. Bang, tadi kan udah solawat sekali ya bang. Abang solawat begitu, insya Allah Allah tambah sayang sama Abang Fas 10 kali lipat.
Masya Allah, man shalla alaiya salatan wahidah, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepada kita. Makna solawat di sini artinya Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita 10 kali lipat. Masya Allah, 10 Kita kali solawat lipat. sekali diganjar 10. Diganjar 10. Kita 10 kali solawat diganjar 100 100. berlipat-lipat, Oh, Masya Allah Masya ya. Allah. Jadi banyak banget fadilahnya dan tentunya kita pantas banget lah umatnya Nabi Muhammad SAW untuk banyakin sholawat. Nah Bang, tadi kan sholawat nariyah udah, ini sholawat banyak banget sebenarnya. Ada sholawat kamilah, sholawat nariyah, sholawat tibil qulub. Tentunya semua yang ngikutin ini udah mulai belajar yang namanya baca sholawat. Tapi ada sholawat yang paling pendek itu juga boleh dibaca. Apa itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau baca sholawat nggak harus punya wudhu. Oh iya. Kalau baca sholawat nggak harus dalam keadaan yang dalam khusyuk gitu ya. Ya. Kapanpun dimanapun baca, insya Allah Allah mencurahkan kasih sayang buat kita. Amin. Amin, Ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Semangat ya Bang Fas, tambahin lagi baca sholawatnya ya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tuh berarti abang harus amalin terus ya. Ajarin adiknya, terus jamaah juga diperdalam lagi sholawatnya dari yang pendek bisa sampai yang panjang nantinya. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Nada untuk penjelasannya. Masya Allah. Jamaah kita lanjutin lagi yuk. Sekarang aku punya tayangan lagi nih jamaah. Seorang anak yang berusaha menghafal surat Al-Fatihah. Kita lihat tayangannya yuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim شيخ ماله maliki yawm ليش maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Masya Allah. Kayak ada Ejas ya, Dep? Iya Kalau kayak ada. Ejas sudah Anas. Iya, Ade Ajas juga kayak gitu lagi belajar, Masya Lagi belajar Allah. surah Anas, Sekarang Didi kan? mau nanya sama Habib Usman. Habib, apakah satu surat ini bisa mengejarkan pahala, mendapatkan pahalanya itu mengejar-ngejar kita, Habib Usman? Masya Allah. Masya Allah, terus wah, kapan sih sebenarnya, ini kan tadi kan kita ngeliat anak-anak ya, aku juga ngajarin anak aku yang kecil juga. Sebenarnya waktu yang tepat untuk mengajarkannya itu kapan, Habib Usman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Tsumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa zuwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahrihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan juga mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya dan keluarganya. Insyaallah hidupnya berkah dunia akhirat. Amin. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amalan ketiga ini agar anak dikejar pahala yaitu membaca suratul Fatihah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Qur'an kalamullah. Selain daripada Allah adalah makhluk. Al-Qur'an ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Al-Qur'an 30 juz. 114 surah. 6.666 ayat. Yang dimana semua isi Al-Quran mempunyai intisari. Umul Quran atau intisari daripada Al-Quran adalah Quran surat Al-Fatihah. Yang dimana surat Al-Fatihah ini biasa digunakan di dalam sholat. King Pas, abang, manggil abang aja ya. Abang ya, Bang Kalau Fas. sholat baca Fatihah gak? Baca. Baca. La salata diman lam yakra'u bi Fatihatil kitab. Jelas bahwasanya kalau misalkan Fatihahnya salah, salah semuanya. Kalau dia nggak baca Fatihah, tambah salah lagi. Kenapa? Ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah, harus benar bacaan Fatihahnya. Ketika salat baca Fatihah yang salah, salah semuanya. Dan gunakan makharijul huruf yang betul. Dan juga nggak boleh ketinggalan tuh tasydidnya. Ada berapa tasydid? Ada 13. Jadi 13 tasydidnya nggak boleh ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada tasdid lagi tuh. Naik ke atas tuh, ada tasdid lagi. Jadi naik ke atas 6 harkat. Nya ditahan. Waladdallin. Nah, ketika menggunakan tasdid 13 dan tidak ketinggalan 13 tasdidnya, betul. Dan makharijul hurufnya juga benar. Shotnya, ainnya, an'amtanya dan semuanya. Dan Fatihah ini juga ketika sahabat ada yang sakit. Sahabat itu mendoakannya. Dengan apa? Dengan menggunakan suratul Fatihah. Sembuh. Maka dia dikasih hadiah. Ada yang ngasih kambing, ya kan? Maka nggak berani terima nih. Karena kan igra'ul Quran, baca Al-Quran atau baca kalamullah. Ngadu sama Rasulullah, kata Rasulullah nggak apa-apa, ambil. Sisain aku sedikit, kata Rasulullah. Jadi maknanya apa? Diperbolehkan. Dan Fatihah adalah syifa, penyembuh. Dan Fatihah adalah barakah. Jadi banyak juga yang doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Bil barakah di surat Al-Fatihah. Jadi ada berkahnya Fatihah. berkahnya, Nah, anak juga harus diajarkan. Setiap kapan? Setiap mau tidur nih. Oh, setiap mau tidur Anak-anak tuh. kalau diajarin setiap mau tidur. Baca Fatihah Baca dulu. Fatihah. Iya, Bang Baca sama Adi kulhu. juga baca Fatihah. Nah, dulu, jadi hafal baru nggak? doa. Jadi Hafal. hafal. Tapi berarti Nah, itulah keberuntungannya. berarti nggak bisa asal-asalan juga ya Bib ya. Kayak Betul. tasdidnya semuanya harus bisa diucapkan ya dengan Betul. benar ya Bib ya. Dan juga orang tua wajib mengajarkan anaknya. Karena apa? Pahalanya mengalir. Oh iya, Masya Allah. Berarti aku mau ngajarin Fas semakin dalam lagi biar semakin dapat pahala lagi. Amin. Habib, Masya Allah. terima kasih Habib untuk penjelasannya Habib ya. Kadang mungkin kita orang dewasa, nggak kita sih aku ya. Kadang bacanya aja masih belum tentu benar tasdidnya. Kalau gitu aku juga harus belajar lagi. Jamaah yang ada juga harus belajar lagi juga ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya jamaah ya. Sekarang aku mau nanya sama Habib Abdullah nih. Siap. Habib, abang dengerin ya Habib ya. Habib katanya kalau misalnya kita mau dikejar pahala nih, katanya ada hubungannya dengan kuburan. Serem banget dia nih. Subuh-subuh gini masa ngebahas kuburan? Serem dong. Ih, serem ya. Serem Bib katanya Bib masalah Gitu ya. kuburan. Emang benar Bib ada hubungannya sama kuburan? Bener banget. Suaranya tuh kayak gitu. Terus gimana Bib maksudnya ada hubungannya sama kuburan Bib? Ini penting banget Abang Fas. Nanti kita setelah yang satu ini nih kayaknya lagi mentok nih waktunya. Waduh kalau gitu berarti akan dijelaskan setelah yang satu ini ya Bib ya. Siap. Jamaah jangan kemana-mana nih setelah yang satu ini pahalanya berhubungan sama kuburan. Nggak lama kok. Tetap di Islam itu indah ya. Jangan ganti channel ya. Alhamdulillah.